Di dalam Alkitab firman Tuhan katakan di dalam Mazmur pasal 100 ayat yang kedua, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Amin. Selamat hari Minggu, harinya Tuhan. Hari adalah hari yang pertama pada bulan Desember, 1 Desember 2024. Dan sesuai dengan Alkitab di dalam Matius 28 ayat yang pertama, Minggu merupakan hari yang pertama. Minggu yang pertama berarti tanggal 1 dan tepat hari ini persis di bulan Desember, 1 Desember. Bukan secara kebetulan. Tuhan ciptakan semuanya indah dan sempurna. Itu mari Bapak Ibu beribadah kepada Tuhan. Berbondong-bondong saya juga pelayanan saat ini di kota Jember. Dalam rangka pelayanan penggembalaan saya di Jember, membawa jiwa-jiwa saudara semua lebih dekat dengan Tuhan, lebih cinta Tuhan Yesus. Sebab Yesus gembala kita yang ajaib. Dia adalah Tuhan di atas segala-galanya. Masalah, pergumulan serahkan di dalam tangan Tuhan. Sebab hanya di dalam tangan Tuhanlah ada kuasa yang ajaib. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan pujian sejauh doa. Bila sengsara menimpa ke atasmu, bila kelam kamu tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila godaan menggoda hidupmu, bila cobaan mencobai hatimu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus selalu pedulikan kamu. Haleluya. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Haleluya. Bila sengsara menimpa ke atasmu, bila cobaan kau hadapi sendiri, percayalah hanya pada Yesus. Hanya Yesus memberikan jawaban. Haleluya. Bila engkau rasa khawatir dan gelisah, bila engkau rasa sendiri, hari datang serahkan pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyertaimu. Haleluya. Di dalam Mazmur, di dalam Yeremia pasal 33 ayat 3, berserulah dan berdoa, serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Dia segala-galanya ada di langit dan di bumi. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Haleluya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus, Engkau-lah Rajaku, Bapakku, Juru Selamatku. Terima kasih Tuhan Yesus. Sucikan pagi ini, kami mau baca firman-Mu Tuhan.
Bukalah hatiku untuk firman-Mu. Minggu hari ini kami mau beribadah kepada Engkau Yesus. Ampunilah semua dosa salahku Yesus Tuhanku, aku minta ampun kepada Engkau. Ubahlah hidupku ya Tuhan Yesus, diperbarui selalu oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, berfirman Bapa pagi ini, kami siap bacakan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita akan buka hari ini, hari yang pertama, Minggu 1 Desember 2024. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Jadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai awal dan akhir, Alfa dan Omega dalam kehidupan kita. Dan Bapak ingat ya, hari ini sudah kita berdoa. 1 Desember merupakan hari yang pertama. Sekali lagi saya katakan kita buka hari pertama ini, 1 Desember 2024. Dan tepat hari Minggu. Minggu adalah hari yang pertama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu beribadah kepada Tuhan. Sebab Tuhan berfirman tadi, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah menjadikan kita. Dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Kita adalah milik Tuhan. Kalau kita milik Tuhan, mari. Di ayat kedua dikatakan, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita adalah milik Tuhan. Mari kita memuji akan Tuhan, memuliakan Tuhan dan berdoa. Yeremia 33 ayat 3 dikatakan, berserulah kepadaku, aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal yang besar dan yang tidak terpahami, ini hal yang tidak kau ketahui. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari yang pertama minggu ini, 1 Desember 2024, Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca 2 Samuel pasal 19. Puji Tuhan. Jadi sudah berurutan kemarin pasal 18, terus kita berurutan. Waktu kita baca 1 Samuel pasal yang pertama sampai selesai, dan kita masuk ke 2 Samuel pasal pertama sampai hari ini 2 Samuel pasal 19. Puji nama Tuhan. Lalu diberitahukan kepada Yoab, ketahuilah raja menangis dan berkabung karena Absalom. Kemarin saya bacakan 2 Samuel pasal 18 ayat yang ke-33. Daud sedih, nangis tentang kematian Absalom. Anakku Absalom, anakku Absalom. Kalau aku mati menggantikan engkau Absalom, anakku. Disayang berarti Absalom sudah. Padahal Absalom jahat. Anak jahat sama orang tua. Nah, kira bukti nyata. Orang tua selalu cinta sayang sama anak. Tapi belum tentu anak cinta sama orang tua. Sama dengan kita. Tuhan Yesus sangat cinta kepada kita anak-anaknya. Tapi tidak semua anaknya tahu diri mencintai Tuhan. Sama sudah. Tapi saya sebagai anak Tuhan, saya katakan, saya cinta Tuhan Yesus. Sangat mengasihi Tuhan. Karena Tuhan Yesus Bapak kita sangat-sangat cinta saya. Sangat-sangat cinta Bapak Ibu Saudara. Mari di sini kita bisa belajar Saudara. Supaya kita cinta Tuhan sungguh-sungguh. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Ini sebagai bukti orang tua sayang anaknya mati. Absalom mati, bukti orang tua cinta. Sama juga dengan kehidupan kita. Apabila seorang dia mati rohani, Saudara, Yesus pasti sedih, Saudara. Kan Tuhan berfirman 2 Petrus pasal 3:9, Tuhan tidak mengehendaki satu orang binasa, tapi Tuhan mau supaya semua orang bertobat datang kepada Tuhan. Daud merindukan sebetulnya Absalom bertobat. Kalau seandainya dia tidak mati, dia mati terlambat, Saudara, karena dia sudah demikian kehidupan kita, jangan terlambat, Saudara, bertobat. Ya. Kalau seandainya Absalom bertobat, dia selamat bisa menjadi raja, Saudara. Tapi dia tidak bertobat, Absalom keliru. Sama dengan kehidupan kita. Mari, di sini kita bisa belajar. Supaya setiap kesempatan yang Tuhan berikan buat kita, jangan kesempatan dipergunakan untuk perkara negatif. Jangan hidup yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita berpikir negatif seperti Absalom berpikir negatif terhadap Daud ayahnya. Dia nggak tahu Daud begitu cinta sayang kepada Absalom. Tapi Absalom kenapa dia ingin mengkhianati papanya sendiri. Demikian Yudas Iskariot mengkhianati Yesus. Padahal Yesus sayang kepada Yudas Iskariot. Kalau sudah baca di Matius pasal 10. Tuhan berikan kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Demikian kita semua diberkati sama Tuhan. Saya dikasih talenta main gitar, bisa menyanyi, bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Potensi talenta yang Tuhan berikan harus Tuhan
kita pergunakan untuk Tuhan. Puji nama Tuhan. Kalau saya bisa menyadari ini semua datang dari Tuhan, dan saya pergunakan tangan-tangan saya untuk main gitar. Saya juga bisa main piano, saudara. Kalau Tuhan izinkan ada berkat Tuhan, kalau Bapak Ibu ada berkat ada piano, boleh kasih kepada saya dan saya akan main piano, saudara. Saya rindu untuk kemuliaan Tuhan. Berbagai macam alat musik saya bisa lakukan. Karena Tuhan berikan talenta buat saya bisa mengarang lagu. Dan saya waktu masih muda, saya pernah juara pertama, saya dikasih lagu rohani. Saya ingat sekali saya menyanyi di gereja Betanusia Petamburan. Itu tahun 75 itu. Saya menyanyi Besar Setiamu. Dan saya juara pertama. Dan Tuhan berikan saya talenta menyanyi. Suara indah itu bukan dari saya. Itu suara indah dari Tuhan. Tuhan berikan kepada kita semua potensi, kompetensi, keahlian, kecakapan, keterampilan, hikmat. Semuanya datang dari Tuhan. Dan semuanya datang dari Tuhan. Pergunakan untuk Tuhan. Dan kalau Tuhan pakai Bapak Ibu hamba Tuhan yang punya jemaat besar, ribuan, gedung besar, ingat itu datang dari Tuhan. Bukan karena kehebatanmu, bukan karena kehebatanku, bukan kecakapanku, bukan. Tapi semua kan anugerah dari Tuhan Yesus. Semua karena cintanya Tuhan Yesus. Oleh itu mari kita sungguh-sungguh seperti kalau kita baca Alkitab ini, renungkan kita. Supaya kita sadar bahwa Bapa kita Yesus sangat cinta seperti Daud sayang kepada Absalom. Tapi Absalom anaknya tidak tahu diri. Dan ternyata Yoab mendengar berita bahwa Daud menangis. Dan Yoab ini kelihatannya tidak suka. Mari kita baca ini ke-22. Pada hari itulah kemenangan menjadi perkabungan bagi seluruh tentara. Sebab pada hari itu tentara itu mendengar orang berkata raja berusaha hati karena anaknya. Semua orang-orang saudara ya, waktu Absalom mati, mereka Yoab pada waktu itu terjadi kematian dibunuh oleh Yoab kan, mereka pasti senang saudara, karena Yoab itu karena Absalom kan punya rencana untuk mengkudeta Daud raja, ambisi. Jadi rakyat senang pada waktu Absalom mati, kan mereka terus terang senang Daud menjadi raja. Tidak suka kalau Absalom menjadi raja, karena Absalom punya niat jahat dengan cara-cara yang tidak sehat saudara. Jadi dengan kematian Absalom, seluruh bangsa Israel itu, ya, kan Israel kan pecah saudara ya, jadi dua. Absalom memimpin sebelah suku, sedangkan Raja Daud hanya memimpin raja untuk suku Yehuda. Suku-suku Israel lainnya, Absalom itu ingin ambisi saudara, ya, seperti pada waktu Raja Saul, ya. Oleh karena mereka sedih, tapi begitu lihat Daud itu sedih nangis, berkabung nih saudara, ya, karena mereka lihat tuh kok raja nangis ini, berkabung, padahal sebetulnya menurut mereka hari kemenangan, maka dikatakan pada hari itulah kemenangan menjadi perkabungan. Di dalam dunia ini ada waktu-waktu kita menang sukacita, namanya di dalam dunia ada hari berkabung. Oleh itu mari kita andalkan Tuhan Yesus saudara ya, hanya di dalam Dia ada sukacita. Di dalam Dia perkabungan diganti dengan damai sejahtera. Hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Kematian seorang yang di luar Tuhan memang akan perkabungan terjadi. Kematian Absalom karena kematian yang tidak berkenan di hati Tuhan. Sama dengan kita sama. Setiap kita suatu hari akan dipanggil sama Tuhan, akan diakhiri dengan kematian. Tapi menentukan bagaimana kualitas kita selama kita hidup. Apakah kualitas hidup kita benar di hadapan Tuhan, atau kita hidup di dalam dosa, minta ampun sama Tuhan. Itu mari kita sungguh-sungguh melalui firman-firman selalu kita dengar. Firman saya sampaikan, saya sebagai hamba Tuhan, mari selama kita pergunakan hidup, berhiduplah dengan sungguh-sungguh, hiduplah berkenan sama Tuhan. Hidup berkenan sama Tuhan ukurannya, standarnya firman Tuhan. Itu penting. Di luar firman Allah tidak ada standar kebenaran. Saya sebagai hamba Tuhan meyakini firman Tuhan. Dan SOP surga ada dalam Alkitab. Waktu mari kita mencinta Tuhan. Kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Ikuti firman Tuhan. Ayat ketiga, seperti tentara itu masuk ke kota dengan diam-diam pada hari itu. Seperti tentara yang kena malu kembali dengan diam-diam karena melarikan diri dari pentuburan. Ya jelas saudara. Dari perkabungan mereka melarikan diri seperti perang-perang dari pertempuran. Raja menyelubungi mukanya dan dengan suara nyaring meratap, "Raja anakku Absalom, Absalom, anakku." Lalu masuklah Yoab menghadap raja di depan dia serta berkata, "Pada hari ini engkau mempermalukan semua hambamu yang selalu menyelamatkan nyawamu pada hari ini, dan nyawa anak-anakmu laki-laki dan perempuan, dan nyawa istrimu dan nyawa kuningmu." Oh, marah Yoab saudara.
ya. Karena masalah Yoab itu, Yoab kan bunuh Absalom, ya baby. Pikiran Yoab, wah pasti Daud ini senang nih, karena Yoab yang membunuh Absalom, di mana Absalom kan punya niat jahat untuk mengkudeta Raja Daud. Sehingga jelas saudara, kalau Absalom mengkudeta, Daud dibunuh semuanya sama Absalom. Tapi begitu dibunuh oleh Yoab, jadi Yoab itu merasa kesal saudara. Kenapa kok justru dia bela Daud, menyelamatkan Daud, menyelamatkan semua. Kok jadi Daud ini sedih karena Absalom? Maka dia marah. Ayat ke-6 dikatakan, dengan mencintai orang-orang yang benci kepadamu, dan dengan membenci orang-orang cinta kepadamu. Karena pada hari ini engkau menunjukkan bahwa panglima-panglima dan anak buah tidak berarti apa-apa bagimu. Bahkan aku mengerti pada hari ini bahwa seandainya Absalom masih hidup dan kami semua mati pada hari ini, maka itu kau pandang baik. Waduh, marah supaya. Ya, jadi Yoab makanya berkata, dengan Daud yang mencintai orang benci. Absalom kan benci kepada Daud. Tapi kenapa lu mencintai Absalom yang benci kepadamu? Nah, dia bilang. Dan membenci orang-orang mencintaimu. Dibalik saudara. Seandainya Absalom hidup, habis kita semua mati, kata Yoab. Ya, jadi dia marah kepada Daud saudara. Ayat ke-7. Oleh sebab itu bangunlah, pergilah keluar dan berbicaralah, menenangkan hati orang-orangmu. Sebab aku bersumpah demi Tuhan, apabila engkau tidak keluar, maka seorang pun tidak akan ada yang tinggal bersama dengan engkau pada malam ini. Dan ini berarti celaka bagimu, melebihi segala celaka yang telah kau alami sejak kecilmu sampai sekarang. Wah, ancaman saudara. Marah Yoab dengan emosional tinggi nih. Keluar Daud, beritahukan kepada orang di luar. Wow, itu. Ya, kalau enggak, wah habis semuanya. Yoab pasti rencana Yoab bisa bunuh saudara semuanya. Inilah di dalam dunia, bisa saling bunuh-bunuh. Karena Daud sudah keluar dari tinggalkan Yerusalem, ya, ke Mahanaim, segala tempat itu. Ya, Daud ini banyak mengalami masalah pergumulan, sampai ribut dengan Absalom sendiri, dengan Absalom, termasuk dengan Yoab, ya, sedih. Dan Yoab marah, ayo keluar menurut perintah. Akhirnya Daud itu, apa yang ayat 8 terakhir. Lalu bangunlah raja dan duduk di pintu gerbang. Maka diberitahukanlah kepada seluruh rakyat, demikian ketahuilah, raja duduk di pintu gerbang. Kemudian datanglah seluruh rakyat itu menghadap raja. Adapun orang Israel sudah melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Orang Israel di sini adalah dari mereka-mereka yang bela Absalom, saudara ya. Karena Israel kan pecah nih. Ya, Daud hanya suku Yahudi. Sebetulnya Daud itu seluruh bangsa Israel. Tapi karena Absalom mempengaruhi yang lain, sehingga dia ambisi jadi raja, sehingga pecah, saudara. Ya, oleh karena itu mari kita di dunia ini banyak masalah yang terjadi. Namanya dunia penuh dengan pergumulan dalam hidup ini. Tapi yang penting, mari kita menggantungkan diri kita hanya kepada Yesus. Di luar Tuhan kita hancur. Seperti yang dialami oleh Daud ini. Kenapa? Dia lari dari Yerusalem. Dia tidak banyak doa sama Tuhan. Hanya banyak masalah terjadi. Hanya internal sendiri ribut. Ini internal kan, dengan Yoab ribut. Oleh itu mari kita serahkan semua pergumulan. Apapun masalah kita, pergumulan kita, datanglah kepada Yesus. Hanya Yesus yang memberikan jalan keluar. Tuhan memberkati kita semua. Berseru, memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu.
Harinya Tuhan semua beribadah kepada Tuhan. Alami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Immanuel. Amin.